warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Solihah? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya, sikap tertib. Sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak dongeng berikut ini. Dongeng berlian dan sekantong gandum. Pada satu waktu di suatu negeri, hiduplah seorang saudagar yang kaya raya bernama Pak Ulung. Sesuai dengan namanya, Pak Ulung adalah saudagar yang memiliki sifat ulung dan ulet dalam bekerja. Perniagaannya sampai ke berbagai negeri yang sangat jauh. Berbagai macam barang diniagakan. Ketika Pak Ulung pulang, ia membawa keuntungan beserta oleh-oleh berbagai rupa. Pak Ulung telah lama ditinggalkan oleh istrinya Bu Ulung menghadap Sang Pencipta. Pak Ulung memiliki 2 orang anak lelaki bernama Si Tulus dan Si Irus. Si Tulus dan Si Irus sudah remaja. Mereka hidup dalam gelimang kecukupan harta, rumahnya besar, tanahnya luas, dan pembantunya banyak. Suatu hari, Pak Ulung jatuh sakit. Demi kesembuhan, berbagai tabib didatangi untuk menyembuhkan Pak Ulung. Namun, sakit Pak Ulung tak kunjung sembuh, bahkan semakin bertambah parah. Dan perniagaan Pak Ulung pun dipercayakan pada pembantu-pembantu Pak Ulung. Sayang sekali pembantu-pembantu Pak Ulung banyak yang tidak jujur. Perniagaan sering mengalami kerugian, dan harta pun terjual satu persatu, hingga tersisa sedikit saja. Karena sakit yang tak kunjung sembuh, Pak Ulung merasa hidupnya tak lama lagi. Maka dipanggillah kedua anaknya, Si Tulus dan Si Irus, ke tepi ranjangnya. Anakku, Tulus dan Irus, hidup ayah tidak lama lagi, kata Pak Ulung pelan. Ayah, jangan berkata begitu, ayah tidak boleh putus asa, rintih sedih Si Tulus. Jika ayah pergi, siapa yang akan menghidupiku? Rengek Si Irus. Pak Ulung melanjutkan kata-katanya. Kalian adalah lelaki, kelak harus hidup mandiri. Ayah selama ini telah memberi kalian harta dan ilmu yang berkecukupan. Namun kini yang tersisa cuma rumah yang sederhana ini, sebidang tanah dengan sekantong gandum dan sebutir besar berlian. Kalian tinggallah di rumah ini sampai mandiri. Sisanya pilihlah untuk bekal hidup kalian. Dan keesokan harinya, Pak Ulung pun menghadap Sang Pencipta. Sedih betul Si Tulus dan Si Irus. Namun, mereka harus melanjutkan kehidupan. Maka teringatlah keduanya akan wasiat sang ayah. Sebidang tanah beserta sekantong bibit gandum dan sebutir berlian yang besar. Aku memilih sebutir berlian, bagian Kak Tulus saja sebidang tanah dan sekantong gandum itu, ucap Si Irus. Si Tulus bimbang, nilai sebidang tanah dan sekantong bibit gandum
Sangatlah sedikit dibanding sebutir besar berlian itu, pikir si Tulus. Namun, karena sayangnya si Tulus pada isi Irus, maka si Tulus setuju. Baiklah, semoga berguna bagimu, Dek Irus, jawab si Tulus. Maka keesok harinya pergilah si Irus ke kota raja untuk menjual berlian. Lupalah si Irus akan nasihat sang ayah. Tidak mencari kerja, dihabiskannya sedikit demi sedikit hartanya. Sementara sang kakak, si Tulus, cemas menunggunya di rumah. Si Tulus dengan sekantong bibit gandum dari ayahnya, mulailah berladang di sebidang tanah ayahnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun berganti. Si Tulus terus bekerja, senantiasa berdoa, serta tak lupa berderma. Berawal dari petani sederhana hingga menjadi tuan tanah, dan pula belajar berniaga seperti ayahnya dulu. Sedangkan si Irus hidup terlunta-lunta di kota raja. Dan pada satu ketika, si Tulus pergi ke kota raja. Hingga tidak sengaja, bertemulah si Tulus dengan seorang pemikul barang yang terlihat letih dan tua, dengan topi lebar menutupi kepalanya. Boleh saya bawa barangnya, Tuan? Cukuplah sekedar makan buat saya, pinta lirih sang pemikul. Hati si Tulus berdesir. Sepertinya tidak asing suara sang pemikul. Si Tulus menatap lebih dekat dan mengangkat topinya. Dan ternyata pemikul tersebut adalah si Irus. Dipeluknya tubuh lusuh sang adik, dan si Irus pun juga terperanjat menyadari sang kakak. Pulanglah bersamaku, ucap penuh haru si Tulus. Tidak, Kak Tulus, aku malu menjadi beban, kata si Irus. Akan kuajari engkau bekerja selama ada kemauan, kata si Tulus. Dan si Irus pun cuma bisa tertunduk malu, namun si Tulus tetap menggandeng si Irus pulang. Nah, anak-anak, dari dongeng tadi, kalian menemukan kata-kata sulit gak ya? Kalau ada, silakan kalian tulis di buku kalian masing-masing ya. Nanti silakan ditanyakan ke Ustazah. Dari dongeng di atas tadi, sekarang anak-anak menjawab pertanyaan berikut dengan tepat ya. Yang pertama, apa judul dongeng di atas? Yang kedua, apa yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Yang ketiga, siapa sajakah tokoh dalam dongeng tersebut? Yang keempat, bagaimana sifat si Irus? Yang kelima, apa pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut? Nah, anak-anak, nanti akan kita bahas pada pertemuan penutupan. Itu tadi materi hari ini. Cukup sekian dari Ustazah. Apabila ada kekurangan, Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.